Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita masih meneruskan mengkaji hal-hal yang ada hubungannya dengan bagaimana ibadat kita kepada Allah dan bagaimana katakanlah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita jangan berlebih-lebihan, ya. Lalu sampai menyatakan bahwa Allah di dalam diri saya, tapi juga jangan berlebih-lebihan bahwa Allah itu tidak ada, semuanya itu adalah kekal kata saya ataupun semua itu kekuatan saya. Kita jangan berlebih-lebihan bahwa kita manusia ini semua tergantung kepada takdir. Tapi juga kita jangan berlebih-lebihan, takdir itu tidak ada, semua itu tergantung kepada saya, kalau saya mau mesti jadi. Ini kita sebagai orang beragama tidak begitu. Kita memang oleh karena itu maka di dalam rukun iman kan dikatakan antuk minabillahi seterusnya wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita harus mempunyai keyakinan bahwa takdir, kepastian Allah yang baik, yang jahat itu semuanya dari Allah. Tapi jangan lantas sudah saya ini sudah ditakdirkan jelek kok, ya sudah saya tidak. Nah, ini juga bukan begitu. Kita bukan begitu. Mereka yang tersebut seperti yang kemarin itu yang saya katakan ya, yang kemarin itu boleh saya katakan yang sangat berlebih-lebihan. Takdir dijadikannya sebagai alasan untuk menyalahi perintah syarat. Maksudnya begini, loh, kok saudara kok tidak salat? Iya, saya memang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak salat. Loh, saudara kok musyrik? Memang saya sudah ditakdirkan oleh Allah jadi orang musyrik. Saudara kok melakukan zina? Memang saya ditakdirkan supaya berzina. Ini bukan begitu. Kita harus hati-hati ngomong, jangan asal ngomong. Bicara, jangan asal bicara. Takdir bukan alasan untuk berbuat menyalahi syariat Allah. Bukan begitu. Anggapan mereka semacam itu yang artinya semua segala itu karena takdir jauh lebih jahat daripada omongan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, termasuk kategori perkataan kaum musyrikin yang mengatakan ini lau sya'allahu ma asyrakna. Ini coba ini perkataan yang sama sekali tidak benar. Lau sya'allah, andai kata Allah menghendaki, ma asyrakna, kami tidak musyrik. Jadi kami musyrik ini karena memang sudah dikehendaki Allah. Wala abauna, juga bapak-bapak kami tidak musyrik. Jadi kalau bapak-bapak kami musyrik itu memang kehendak Allah. Wala haramna min syai', dan tidak akan mengharamkan sesuatu. Itu tersebut di dalam surat Al-An'am ayat 148.
Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, suara-suara yang seperti itu sesungguhnya suara-suara yang, ya maaf ya, artinya orang itu tidak mempelajari, tidak memahami agama dengan benar-benar. Oleh karena itu, ya walaupun cuma ya sore-sore cuma 20 menit, kadang 19 menit, kadang 21 menit. Tapi coba-cobalah, mari sambil kita renungkan, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Saya mohon, coba-coba mari kita renungkan betul ini. Soal ini soal penting ini ya, bukan soal bahan-bahan ini. Kita jangan enak-enak terhadap kepada takdir Allah. Kita jangan mudah-mudah mengatakan ya memang sudah takdirnya saya ini tidak salat. Memang sudah takdirnya ini saya nganak ke duit ini. Memang saya sudah takdirnya saya ini zina. Enggak, jangan begitu. Hati-hati ya. Di dalam surat Zukhruf ayat 21 dinyatakan oleh Allah, "Lau sya'ar rahman ma'abadnahu." Jika Allah mau, tentu kami tidak akan menyembah mereka berhala-berhala. Jadi, jika Allah menghendaki, kami tidak menyembah berhala-berhala. Jadi artinya kami menyembah berhala ini sudah kehendak Allah. Ini. Itu yang tidak betul ini. Memang orang-orang yang tidak mengerti agama ya begitu ya. Oleh karena itu seperti apa yang di dalam surat Al-Mu'minun ini ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang yang bodoh-bodoh, artinya orang yang tidak ngerti agama mengatakan ya seenaknya saja ya sudah, selamat tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa sudah. Wah, orang Islam itu apa ya? Uang kalau dikumpul-kumpulkan, didana-danakan, dana sana, dana sini untuk Allah. Coba dipakai sendiri kan enak. Nah, ini. Orang pergi haji sampai 6 juta, sampai 10 juta. Untuk uang itu kalau di ternakan kan dapat untung besar itu. Nah, ini orang yang tidak ngerti. Ini cuma untuk menyugihkan orang Arab. Untuk apa kesalahan? Ini pandainya orang Arab ini. Di sana itu bisa dagang ini, dagang itu, lalu mengumpulkan katanya untuk ibadat haji. Ngelilingi Ka'bah, ngelilingi ini ya, sehingga berjuta-juta, bermiliar-miliar uang ke sana. Ini orang yang tidak ngerti. Kita terhadap orang-orang yang seperti itu ya. Coba bagaimana berkali-kali saya matur. Nabi dilempari batu, ini kan dicaci maki, dikatakan kena sihir, dikatakan kena tenung, dikatakan gila dia. Apa kata Nabi? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la yafqahun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka berkata seperti itu. Mereka berbuat seperti itu. Fa innahum la yafqahun, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak paham. Nah, ini ibu-ibu apa namanya. Oleh karena itu, maka kita jangan sekali-kali ya, takdir dijadikan alasan untuk berbuat menyalahi kepada syariat Allah. Mau tidak salat kok sudah takdirnya. Tidak zakat kok sudah takdirnya. Tidak puasa kok memang saya ditakdirkan tidak puasa.
judi memang saya ditakdirkan untuk judi. Enggak, jangan begitu. Mereka itu adalah orang-orang yang paling menentang yang berada di permukaan bumi ini. Bahkan semua orang yang beralasan dengan takdir untuk melakukan kesalahan dapat dipandang sebagai penentang. Itu artinya menentang kepada Allah, menentang kepada perintah Allah. Karena itu setiap anak Adam tidak mungkin perbuatannya yang salah itu dapat dibenarkan. Jadi tidak boleh mengatakan oh itu memang sudah betul begitu. Enggak. Dia mencuri oh itu memang sudah semestinya. Enggak begitu. Dia menjalankan korupsi itu memang sudah semestinya, sudah sepantasnya. Tidak begitu. Tidak betul itu. Apabila seorang berlaku zalim, berbuat kezaliman, seorang zalim menzalimi manusia, membuat kerusakan di permukaan bumi, mengalirkan darah manusia, berbuat sewenang-wenang, seperti yang sekarang terjadi di dunia ini, apa di Bosnia atau di mana itu. Begitu juga kalau ada orang yang berbuat zina, merusak tanaman dan keturunan serta aneka kejahatan yang keji, harus menolak takdir ini itu. Ini tidak begitu. Karena itu dia akan disiksa sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Jadi bukan dibenarkan. Oleh karena itu besok malah justru ditanya oleh Allah. Kamu dulu mengejek ya, ada orang ngajak salat. Kamu dulu mengejek, ada orang mengajak melakukan kebenaran. Kamu dulu mengejek ya, ada orang yang mengajak kepada kesucian. Nah, sekarang coba lihat. Dulu kamu ngecek, diberitahu kalau di hari kiamat besok ada neraka, kan begitu? Iya. Nah, sekarang coba lihat sekarang. Ada enggak neraka ini? Ada enggak surga ini? Iya. Nah ini. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu ya kita jangan sampai berlaku bodoh lalu membetulkan perbuatan salah dengan takdir. Ya ini jangan. Saya memang sudah ditakdirkan jadi orang yang zalim. Enggak betul ya. Kita tidak boleh. Saya memang sudah ditakdirkan menipu saudara. Nah, saya memang ditakdirkan berlaku curang terhadap saudara. Enggak, itu tidak betul. Takdir jangan dimain-mainkan seperti itu. Begitu. Kita percaya kepada takdir bukan begitu maksudnya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Sebab kalau takdir itu bisa dijadikan alasan, maka kepadanya boleh dikatakan, biarkanlah setiap orang yang berbuat jahat kepadamu. Tentu begitu kalau memang takdir itu dijadikan alasan. Nah, kalau tidak begitu, maka alasanmu yang mengatakan bahwa takdir itu sebagai alasan adalah salah. Gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saya memang ditakdirkan menipu kepadamu, nah ini adalah perkataan yang tidak betul. Gitu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, hal-hal yang ya maksud saya agak yang begitu. Memang enggak itu saya Ibnu Taimiyah rupanya dijelas-jelasan soalnya. Sebab memang ada orang itu yang seenaknya itu. Ada seenaknya. Nah, ini kenapa? Karena mereka tidak memahami hidup ini untuk apa gitu. Dia tidak merasa bahwa hidup itu sesungguhnya dihidupkan oleh Allah. Dia tidak merasa bahwa sesungguhnya
dia di dunia ini mau dijadikan, mestinya itu harus jadi orang yang baik. Fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang lahir itu sesungguhnya dilahirkan untuk kebenaran. Mestinya begitu, tapi itu tidak. Nah ini, karena apa? Karena mereka tidak. Kalau mereka yang tidak mengerti ya, ayolah ya. Tapi kalau yang sudah mengerti, nah ini yang tidak benar. Kalau tidak mengerti saja itu insya Allah itu masih akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang sudah sengaja sampai mengatakan wa qalu qulubuna ghulf, mereka mengatakan hati kami memang sudah terlanjur ada tutupnya. Nah ini yang dianggap betul. Kalau memang tidak mengerti, kalau memang salah, insya Allah itu Allah masih akan memaafkan itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami in nasina kalau kami lupa, au akhtana atau kalau kami salah. Memang dari kullu bani Adam mu'afan, semua anak Adam itu diampuni oleh Allah. Memang betul diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada pengertiannya, karena kesalahannya itu diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni adalah mereka memang yang sengaja berbuat yang tidak benar ini. Bahkan dia mengatakan seperti yang tadi itu, saya memang ditakdirkan orang jahat, saya memang ditakdirkan orang akan masuk neraka, saya memang ditakdirkan ini orang-orang yang seperti itulah yang nanti. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mari coba anak-anak kita, adik-adik kita, ya senang-senang bolehlah saya, tapi jangan melampaui batas. Memang di dunia ini ya memang kita ya dibolehkan senang-senang, tapi jangan melampaui batas. Boleh. Dan senang-senang yang tidak melanggar agama banyak. Tidak semua yang dinamakan senang-senang itu harus melanggar perintah Allah, harus melanggar larangan Allah. Enggak begitu. Yang tidak larangan Allah juga banyak. Oleh karena itu ibu-ibu dan saudara, mari hal ini harus kita betul-betul pada anak-anak kita, adik-adik kita prihatinkan. Kejadian-kejadian seperti apa yang terjadi sekarang, ya kita tidak mengatakan bahwa remaja-remaja yang rusak itu hanya karena remajanya, bukan karena orang tuanya. Ya mungkin orang tuanya juga, tetapi ini juga harus kita perhatikan. Jangan kita biarkan saja. Ini ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara. Orang-orang yang berpendapat demikian artinya bahwa ya takdir itu sebagai alasan untuk berbuat salah, beralasan dengan hakikat kauniyah dan tidak mampu mempertahankan pendiriannya itu. Mereka pada hakikatnya hanya mengikuti ra'yu, artinya pendapat, pikiran dan hawa nafsunya belaka. Sebagaimana pernah dikatakan oleh sebagian ulama, ketika engkau berbuat taat itu adalah karena takdir, tetapi ketika engkau berbuat maksiat maka itu adalah jabariyah atau terpaksa. Aliran yang sesuai dengan seleramu itulah yang engkau ambil. Jadi ibu-ibu dan saudara-saudara, maka ya begitulah. Hendaknya kita sekali lagi jangan sampai takdir itu kita jadikan alasan untuk menyalahi kepada perintah-perintah Allah atau menyalahi syariat-syariat Allah. Untuk sementara sekian ibu-ibu, bapak, insyaallah besok masih bisa kita teruskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.